Halo sahabat Bimba, saya Agus Riani Surubakti. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Ini merupakan video kedua dari tugas program kebimbaan. Di video kali ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini yang melahirkan metode Bimba itu sendiri yaitu terdiri dari 2. Yang pertama, hak anak, dan yang kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan. Bila kita berbicara tentang hak anak, berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak PBB, terdapat 10 hak anak. Salah satunya, hak yang sejalan dengan Bimba AIEO adalah bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Di Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga sejalan dengan tujuan nilai dasar Bimba ayat yang kedua, yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Di dalam 7 nilai dasar ayat yang kelima juga tercantum bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pembelajar, maka harus menumbuhkan minat belajar dengan cara dibimbing dengan menyenangkan, sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Sedangkan teori belajar dalam pendidikan diadopsi dari teori behavioristik yang digagas oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1930, yaitu SR Bond Theory. Di dalamnya ditemukan 3 hukum yang saling berkaitan satu sama lain dalam menumbuhkan minat kuadrat. Ketiga hak hukum itu adalah the law of effect, the law of exercise, and the law of readiness. The law of effect adalah hukum sebab akibat, di mana ketika anak melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Bila dalam proses bimbingan minat belajar, anak suka atau senang, maka anak akan mau untuk mengulangnya kembali. The law of exercise atau hukum latihan adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Kemampuan anak akan meningkat bila terus diulang. Untuk anak yang mau mengulang, tentu proses bimbingan minat belajarnya harus menyenangkan. The law of readiness atau hukum kesiapan. Ketika seorang anak semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Ketika hukum ini saling berkesinambungan, bila diterapkan dalam membimbing minat belajar anak, maka akan menghasilkan minat kuadrat atau minat menggelora, yaitu minat yang tumbuh, mengakar dan menjadi pondasi penting bagi anak. Bila dirangkum, isi ketiga hukum tersebut adalah bila anak melakukan sesuatu dengan menyenangkan, maka mereka akan senang untuk mengulang. Ketika belajar itu diulang, maka meningkatkan kemampuan pada anak. Dan ketika anak mampu, maka menghasilkan kesiapan, serta keterampilan yang berdampak tumbuhnya minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan bermain sambil belajar?
Bermain sambil belajar adalah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Melakukan kegiatan apapun yang menyenangkan bagi anak tanpa memikirkan masa akan datang. Bermain di Bimba A-I-U-E-O yaitu melakukan permainan yang konstruktif atau bertahap dan edukatif atau ada kurikulumnya. Bermain di Bimba A-I-U-E-O menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba A-I-U-E-O. Jadi, prosesnya menyenangkan karena bermain sambil belajar. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai metode Bimba. Bimba memiliki 3 metode utama dan 1 metode penunjang. Ketiga metode itu adalah fun learning, small step system, dan individual system. Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Individual system adalah proses belajar yang pusatnya pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Anak berperan sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Dan untuk metode penunjang variation skill, kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Pertanyaan keempat atau yang terakhir, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Hubungan fun learning dengan bahagia saling berkaitan. Karena dunia anak adalah dunia bermain. Jadi kegiatan belajar untuk anak usia dini harus bersifat kegiatan yang menyenangkan dan tidak memaksa. Metode pengajarannya tidak membebani anak, sehingga ketika anak senang dan menyukai kegiatan belajar secara fun learning, maka akan menimbulkan kebahagiaan bagi anak itu sendiri, karena tidak ada beban. Arti bahagia itu sendiri senang, bebas dari segala yang menyusahkan. Ketika anak belajar dengan senang, dengan metode fun learning, maka anak bahagia. Demikian sahabat, video kedua dari pertanyaan dan jawaban kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.